Oke, teman-teman, saya mau bahas ada 6 saham yang menarik menurut saya ya untuk swing di akhir tahun ini dari tanggal 27 Desember besok. Yang pertama itu saham Antam, teman-teman. Jadi plannya seperti ini. Buy di 16.40 sampai 16.65, kemudian stop loss 15.90 atau lebih kurang minus 3,05%, kemudian TP-nya 18.50 di area sini ya. Nah, kenapa saya buy itu di 16.40 ya, sementara harga sekarang kan di 16.65. Nah, di sini bisa kita lihat di stock price-nya ya, saya menggunakan HOTS Mobile atau Mirai Sekuritas ya. Nah, di sini teman bisa lihat ada bid yang kosong berapa papan di sini ya. Dari 1396 ini 1356 di harga 16.65, kemudian ada 31 lot saja di 1660, kemudian di bawahnya juga 017643. Nah, di sini ada bid yang ompong ya. Jadi kemungkinan harga itu akan terkoreksi dulu ke 1645 di sini ya, atau ke 1650, kemungkinannya seperti itu. Makanya saya bikin plan itu dari 1645 sampai 1665 ya. Nah, 1640 sampai 1665. Jadi itu alasannya yang pertama. Kemudian kenapa Antam ini menarik ya, secara bandarmologi kita bisa cek juga ya. Saya sudah rangkum ini Antam. Di sini kita bisa lihat broksumnya ya, broksumnya. Nah, teman bisa lihat itu broker ZP di tanggal 22 kemarin masuk di saham Antam ini sebanyak 100 ribuan lot atau 17,6 miliar ya. Ya, semoga ini jelas ya. Cara sebentar, saya coba zoom dulu biar lebih jelas lagi ya. Nah, ini ya, ZP, kemudian AK juga masuk 1 miliar. Jadi secara bandarmologi ini sudah mulai menarik, teman-teman. Sudah mulai menariknya. Jadi ini bisa teman-teman pantau Antam ini. Juga posisi harga sekarang itu sudah berada di area support ya. Teman bisa lihat ini area support yang saya bikin kotak merah ini ya. Ya sejauh ini harga itu tertahan di area sini. Itu yang pertama Antam. Kemudian yang kedua ada Unilever, teman ya, UNVR. Kita cek dulu UNVR-nya. Nah, ini juga sedang atau sudah berada di area support lumayan kuat ya, di area sini ya, di kotak merah ini. Buy di 3470, stop loss 3400 atau minus 2,02%, kemudian TP 4050 ya di area sini. Nah, Unilever ini juga sebenarnya trennya itu sedang turun, teman ya, sedang turun. Tapi saya lihat broker sumarinya Unilever ini juga cukup menarik ya. Nah, ini teman bisa lihat itu KZ, BK, ZP, ini broker luar semua ya, sudah masuk dari tanggal 19 kemarin. KZ masuk 16,2 miliar, kemudian BK 13,9 miliar, ZP 3,2 miliar, AK 2,6 miliar ya. Jadi secara bandarmologi atau transaksi ya, ini cukup menarik, teman ya, Unilever. Jadi yang pertama alasannya tadi dia sudah berada di area support, kemudian secara analisa transaksi atau bandarmologinya juga cukup menarik ya. Jadi teman silakan dianalisa ulang lagi UNVR ini. Kemudian yang ini juga perlu kita lihat ya.
Oh ya, Antam tadi teman ya, transaksi yang terjadi di hari Jumat kemarin itu cukup menarik teman. Ini juga perlu teman perhatikan. Itu volume pembeliannya ada 148.000, kemudian volume jualnya 84.000. Jadi hampir 2 kali lipat volume pembelian dibandingkan volume penjualan. Harga rata-rata di hari Jumat kemarin itu di 1652 ya, 1652. Nah, sekarang harganya 1665. Belum terlalu jauh dari harga pembelian yang banyak terjadi di hari Senin kemarin. Kemudian teman bisa lihat juga trade booknya seperti ini. Di 1665 juga banyak transaksi yang terjadi, 11 miliaran ya. Kemudian yang banyak lagi di 1645 seperti yang kita lihat tadi. 1645 ini adalah area support juga teman ya, makanya saya bikin dari 1640 harga pembelian kita sampai 1665 itu adalah area beli yang cukup bagus ya. Jadi itu juga perlu teman perhatikan. Kemudian kita lihat lagi UNVR atau Unilever ya. Nah, kita lihat dulu transaksinya. Transaksi kemarin yang terjadi itu tidak terlalu menarik ya, tidak terlalu ramai juga, volumenya juga kecil, cuma 66 juta saja ya, 66.000 lot saja ya. Kemudian transaksinya itu 23 miliar ini ya. Kemudian transaksi yang bisa kita lihat di sini, transaksi beli itu 26.000 lot, kemudian transaksi jual 37.000 lot. Ini juga masih tertekan turun ya, tertekan turun. Nah, di sini kita lihat volume pembelian yang paling besar itu di 3470, sementara harga average-nya itu di 3470 juga ini ya, harga rata-ratanya 3470. Jadi plan-nya itu kita lihat di sini buy di 3470 ya, seperti yang terjadi, transaksi yang banyak terjadi itu. Kemudian stop loss 3.400 atau minus 2%, TP 4050 atau lebih kurang 16% ya. Nah, sekarang kita lihat bandarmologinya atau analisa transaksinya dari Unilever ini. Unilever, nah ini ya, BKZP, AK seperti yang kita bahas tadi. Nah, ini cukup menarik menurut saya. Kemudian yang ketiga AMN. Nah, ini AMN ini salah satu saham yang sedang trending juga ya. Saya tadi bikin plan itu di time frame 1 jam teman ya. Kita ganti dulu ke 1 jam. Nah, kira-kira seperti ini. Ini ya. Nah, sekarang posisi harga itu sedang berada di area support di time frame 1 jam ya, di sini ya, kotak merah ini atau garis yang tebal di bawah ini. Kemudian secara MA atau moving average itu sudah berada di atas MA20 dan MA5 ya. Ini kalau orang-orang teknikal ini pasti sangat menarik ya kalau dilihat dari time frame 1 jam. Nah, dari polanya juga sedang ranging teman ya, ranging. Kalau teman-teman biasa memperhatikan pola ranging seperti ini, ini kemudian dia bolak-balik saja di area sini, itu cukup menarik ya. Ini saya termasuk salah satu pola favorit saya ya, salah satu pola favorit. Jadi kita pendek-pendek saja ya, buy di 6.600, kemudian stop loss di 450 atau minus 2,64%, TP di 7.200 atau lebih kurang 8,6%. Oke, itu untuk aman ya, atau AMNN. Kemudian kita lihat broker summary-nya seperti apa. Aman, sebentar ya. Nah, ini ada broker CC teman yang masuk lumayan besar dari tanggal 19 ya sampai tanggal 22 kemarin,
terpantau itu 104 miliar ya, atau 163 ribu lot. Kemudian BB 24 miliar, BK 21 miliar, ZP 19 miliar, YU 7 miliar, dan seterusnya. Teman bisa cek sendiri. Oke, ini secara transaksi atau bandarmologi ini cukup menarik ya. Jadi kita di sini tidak melihat fundamental sama sekali, teman ya. Kenapa? Karena kita di sini plan itu memang trading pendek saja ya. Mungkin 1 minggu, 2 minggu sampai 1 atau 2 bulan misalkan ya. Jadi tidak terlalu pengaruh. Jadi teman-teman itu jangan salah pasang ya. Kalau teman-teman mau trading pendek atau swing pendek seperti ini, teman-teman tidak perlu terlalu berpatokan ke analisa fundamental ya. Jadi kalau teman-teman mau invest jangka panjang, itu baru teman-teman boleh atau penting sekali untuk memperhatikan fundamental. Yang penting kita perhatikan di untuk plan trading pendek itu ya, sentimen ya. Kalau saham itu sedang ramai ya, persis seperti kita jualan ya, apa yang sedang tren ya, apa yang sedang ramai diperdagangkan, kita masuk di situ atau kita pantau saham-saham seperti itu ya. Kemudian secara volume juga teman perlu perhatikan AMMN ya. Nah, di sini kita cek juga pertama ini volume bidnya ya, ini volume offernya. Jadi ini cukup liquid ya. Nah, kemudian transaksinya seperti apa? Ini juga bagus teman-teman ya. Volume beli itu 171.000 lot, kemudian volume jual 153.000 lot. Dan harga rata-rata itu ada di 6435 di hari Jumat kemarin ya, atau tanggal 22 Desember kemarin. Nah, kemudian harga sekarang 6625 ya. Jadi belum terlambat terlalu jauh dari harga rata-rata hari Jumat kemarin ya. Jadi harga rata-rata kemarin itu 6435 ya, beda beberapa poin saja ya. Nah, ini menarik. Trade booknya juga bisa kita lihat di sini. Harga yang paling banyak ditransaksikan itu di 6.600, persis seperti rencana kita sekarang ya. Nah, ini plannya buy di 6.600, stop loss 6.450, TP di 7.200 atau lebih kurang 8% saja. Kenapa sedikit saja? Ini bukan sedikit, 8% itu besar teman-teman ya. 8% itu besar. Jadi kalau teman-teman merasa kecil 8% itu berarti mungkin teman-teman entry-nya itu tidak terlalu sedikit mungkin ya, terlalu sedikit. Jadi 8% itu tidak berasa. Tapi kalau teman-teman masuk cukup besar, itu 8% itu sangat besar angkanya ya. Nah, itu yang ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat, Goto teman ya. Goto ini sebenarnya saya tidak menyarankan buat teman-teman yang invest jangka panjang ya. Tapi sekali lagi, kalau kita itu tradingnya itu jangka pendek atau tidak hold dalam jangka waktu lama, itu tidak ada masalah ya. Jangan terlalu takut dengan analisa-analisa atau fundamentalis yang sering melihat Goto ini secara fundamental, tapi teman-teman mengartikannya itu lugu ya. Kenapa saya bilang lugu? Karena teman-teman plannya misalkan trading pendek, tapi teman-teman memakai prinsip fundamental, itu salah pasang namanya, Nah, sekarang kita lihat ini plannya buy di 8183 ya, harga sekarang 86 teman-teman. Kenapa saya sarankan teman-teman sedikit menawar ke bawah? Karena ini masih ada tekanan jual yang cukup tinggi teman ya. Sementara support kuatnya itu di area sini ya, di area 81 ya. Jadi kalau jebol 81, nanti stop lossnya 80, langsung buang saja ya, Kemudian TP-nya 109 di area sini, atau lebih kurang 31%, stop lossnya 80 tadi ya. Nah, ini bisa teman-teman pantau, dan teman-teman saya sarankan untuk tahu sedikit menawar, jangan langsung masuk dulu di Goto ini. Tawar di angka 81 sampai 83 ini. Itu agak lebih aman dibandingkan teman-teman langsung masuk di harga 86 ya. Nah, kita lihat sekarang
transaksi si Goto ini. Nah, di sini bisa teman lihat RX tanggal 20 bulan 12 kemarin, RX, DX, dan NI itu masuk sekitar 22 miliar, DX 21 miliar, dan NI 17 miliar, kemudian CP 17,4 miliar, dan seterusnya ya. Ini bisa teman-teman cek sendiri di broker OLT masing-masing ya. Itu yang keempat ya. Kemudian ini yang sudah kita bahas juga di video kemarin, yang kelima itu Medco ya. Medco mungkin tidak terlalu banyak karena kita sudah bahas juga, tapi saya sudah bikin plan barunya seperti ini. Saya plan saya bikinnya itu di di 1D tadi, 1 hari. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini jadi plan baru itu di buy di 1130, kemudian stop loss 1090 atau lebih kurang minus 3,54%, TP di 1275 atau 12,83% ya. Jadi teman yang agak telat masuk di Medco ini bisa entry di plan seperti ini. Tapi teman tetap pasang stop loss ya, jangan di abaikan, karena kita tidak pernah tahu apakah saham ini akan terus turun menuju ke area trend line ini atau dia terus naik ya. Jadi tetap pasang stop loss, kalau dia turun nanti kita bisa pantau lagi untuk re-entry. Nah, kita lihat sekarang broksumnya si Medco ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi BK, YU, dan ZP itu masuk di tanggal 19 sampai tanggal 22 kemarin ya, 14,9 miliar, kemudian YU 11 miliar, dan ZP 5,1 miliar, dan seterusnya ya. Ini cukup menarik secara transaksi atau normal-loginya, bisa teman pantau juga. Nah, yang berikutnya ADMR ya. ADMR juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi tidak ada masalah kita karena saya sudah bikin plan barunya juga di sini, teman bisa cek buy di 13.30 sampai 13.45 ya. Kemudian stop loss di 13.10 atau lebih kurang minus 2%, kemudian TP 15.55 atau lebih kurang 15,59%. Nah, kenapa ADMR ini masih menarik? Karena dia juga sedang uptrend ya, uptrend. Kemudian harga terkoreksi, menurut saya ini koreksi yang cukup wajar ya. Walaupun kemarin saya kena stop loss di sini, tapi rencana saya memang mau pantau lagi atau mau masuk lagi di saham ini. Nah, sekarang kita lihat broksumnya seperti apa. ADMR, nah ini dia. ZP ya, yang kita ikuti kemarin, ZP masuk 57 miliar, AG 900 juta saja, dan CD ya, seterusnya tidak terlalu banyak, tapi ZP ini cukup powerful teman. Kalau teman perhatikan, ZP ini yang menggoyang yang membuat Goto itu babak pelur kemarin ya, penjualan ZP yang gila-gilaan sampai 300 miliaran kalau nggak salah, itu membuat Goto itu turun sampai belasan persen berapa hari kemarin. Nah, itu kira-kira saham yang menarik menurut saya. Ada 6 saham tadi ya. Di sini bisa kita lihat rangkumannya. Nah, ini yang pertama Antam, Unilever, kemudian Aman ya, kemudian Goto, kemudian ADMR, dan kemudian Medco ya. Silakan dianalisa ulang lagi, semoga bermanfaat, dan selamat akhir tahun dan tahun baru ya, dan selamat Natal juga buat teman-teman yang merayakannya. Demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.